Jumpa kembali bersama Itunis 1988. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang pengendalian diri dalam masa yang sulit. Pengendalian diri dalam masa yang sulit adalah kemampuan untuk mengatur emosi, pikiran, dan perilaku kita secara efektif dalam suatu hal. Penting untuk memahami dan mengenali emosi yang kita rasakan. Ini mencakup mengidentifikasi apakah kita merasa cemas, sedih, marah, atau stres. Dengan menyadari emosi tersebut, kita dapat lebih baik mengelola respons kita terhadap situasi. Kesadaran diri adalah kunci untuk pengendalian diri yang efektif. Dengan menjadi lebih sadar akan pikiran dan perasaan kita dapat mengendali pola pikir atau kebiasaan yang mungkin memperburuk situasi dalam tersebut. Pengendalian diri juga mencakup kemampuan untuk mengelola stres. Ini bisa dilakukan dengan merencanakan waktu istirahat dan relaksasi, mengatur prioritas, atau memecah tugas yang besar menjadi langkah-langkah yang lebih kecil. Berfokus pada pikiran dan tindakan yang positif dapat membantu mengubah perspektif kita terhadap situasi sulit. Ini termasuk mencari solusi daripada fokus pada masalah, menemukan pelajaran dari pengalaman tersebut, atau mencari dukungan dari orang lain. Terkadang pengendalian diri melibatkan pengaturan perilaku kita. Ini bisa berarti menunda tanggapan impulsif, mengungkapkan perasaan dengan cara yang konstruktif, atau mengambil waktu untuk merenung sebelum mengambil keputusan penting. Ketahanan mental adalah kemampuan untuk bertahan dan pulih dari tantangan atau trauma. Ini melibatkan membangun optimisme, fleksibilitas, dan kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Pengendalian diri bukanlah sesuatu yang instan, melainkan suatu keterampilan yang dapat ditingkatkan melalui latihan dan kesadaran diri yang terus-menerus. Dengan menguasai kemampuan ini, kita dapat menghadapi masa yang sulit dengan lebih tenang dan efektif. Dalam menghadapi masa yang sulit, banyak persoalan yang dapat menjadi sumber masalah yang perlu diatasi. Masa sulit seringkali memicu berbagai emosi negatif seperti kecemasan, ketakutan, sedih, atau marah. Masalah ini bisa berasal dari ketidakpastian, perubahan mendadak, atau kehilangan yang mendalam. Ketidakstabilan ekonomi, kehilangan pekerjaan, atau perubahan drastis dalam keuangan pribadi bisa menjadi sumber stres yang signifikan. Masalah ini dapat mempengaruhi kesejahteraan secara menyeluruh. Masa sulit seringkali menguji hubungan antar manusia. Konflik dengan keluarga, teman, atau rekan kerja dapat meningkat ketika tekanan dari situasi sulit bertambah. Di tempat kerja, masa sulit bisa menghadirkan tantangan seperti penurunan kinerja, ketidakpastian pekerjaan, atau tekanan untuk menghasilkan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Situasi yang sulit dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik seseorang. Stres berkepanjangan dan menyebabkan kelelahan, kecemasan, atau bahkan masalah kesehatan yang lebih serius. Ketika masa depan terasa tidak pasti, seseorang bisa merasa kehilangan arah atau tujuan dalam hidup. Ini dapat memicu perasaan tidak pasti dan kebingungan. Masa sulit kadang-kadang membuat orang merasa terisolasi atau kesepian, terutama jika dukungan sosial terbatas atau tidak ada. Beban psikologis dari masa sulit bisa menjadi ketahanan mental dan spiritual seseorang. Ini meliputi kemampuan untuk tetap optimis, memiliki harapan,
dan menemukan makna atau tujuan di tengah tantangan. Memahami dan mengidentifikasi persoalan-persoalan ini adalah langkah pertama yang penting dalam mengelola dan mengatasi masalah yang sulit. Dengan menghadapi masalah-masalah ini secara langsung, seseorang dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk merespons dan mengatasi situasi sulit dengan lebih baik. Dalam konteks ini, pengendalian diri mencakup kemampuan untuk mengatur respons emosional, pikiran, dan perilaku kita dengan cara yang konstruktif dan positif. Ketika kita menghadapi masa yang sulit, emosi seperti kecemasan, marah, atau frustasi seringkali dapat mempengaruhi cara kita menghadapi situasi tersebut. Dengan memiliki kendalian diri yang lebih baik, kita dapat mengelola emosi ini sehingga tidak menguasai atau memperburuk situasi. Respon yang impulsif atau terlalu emosional dapat meningkatkan tingkat stres kita. Dengan pengendalian diri yang lebih baik, kita dapat meredakan stres dan menghadapi tantangan dengan lebih tenang dan terfokus. Reaksi yang tidak terkendali seringkali dapat memicu atau memperburuk konflik interpersonal dalam masa yang sulit. Dengan mengendalikan diri yang lebih baik, kita dapat menghindari konflik yang tidak perlu dan mencari solusi yang lebih damai. Ketika kita dapat mengendalikan emosi dan pikiran kita, kita cenderung dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih rasional. Ini membantu dalam merencanakan langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Pengendalian diri membantu membangun ketahanan mental yang kuat. Ini berarti kita dapat tetap tenang dan beradaptasi di tengah tantangan, serta pulih lebih cepat dari kejadian yang mengganggu. Respon yang terkendali dan positif cenderung memperbaiki hubungan dengan orang lain, baik itu keluarga, teman, atau rekan kerja. Ini penting untuk memperoleh dukungan sosial yang dapat membantu kita mengatasi masa sulit. Dengan demikian, pengendalian diri bukan hanya tentang mengendalikan diri dari reaksi impulsif, tetapi juga tentang membangun kecerdasan emosional dan kemampuan adaptasi yang memungkinkan kita untuk bertahan dan berkembang di tengah-tengah tantangan hidup. Sekian dan terima kasih.